Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agenda pekanan kita, yaitu membahas kitab-kitab yang berhubungan dengan Al-Quran dan juga ulumul Quran. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang Mukhtasar Ilmi Tajwid. Mukhtasar Ilmi Tajwid. Kita akan membahas salah satu kitab yang Anda lihat ini kitab yang sangat bagus, yang sangat walaupun dia singkat tapi isinya sangat berbobot gitu ya. Makanya di sini namanya juga sesuai dengan isinya, yaitu mukhtasar, ya, ringkasan. Kalau mau yang lebih detail lagi, ada kitab beliau namanya Tajwid Amali. Itu juga luar biasa, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah, Al-Fakir meriwayatkan kitab-kitab beliau ini langsung dari beliau sendiri. Dan nanti akan ada reward khusus bagi yang hadir dari awal sampai akhir daurah insyaallah. Baik. Langsung saja ya, kita akan membahas Mukhtasar Ilmi Tajwid. Karya siapa? Karya Syekh Mustafa Abdurrahman At-Tayyar. Beliau ini salah satu ulama Al-Quran yang berasal dari Turki. Seperti itu. Kemudian insyaallah di sini langsung saja kita akan membahas tentang muqaddimah dari kitab beliau. Muqaddimah dari kitabnya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil judi wal ihsani. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha memiliki kemuliaan dan juga kebaikan. Ya, zat yang maha memiliki kemuliaan dan juga kebaikan. Alladzi manna 'alaina wa 'alal basyariyyati bitanzili al-Qur'an. Bitanzilil Qur'an. Yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah, ya, karunia kepada kita yang sangat besar, yaitu apa? Yaitu Al-Qur'an, dengan turunnya Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita, karunia yang sangat besar, ya, bahwasanya Allah memberikan kepada kita dan juga kepada umat manusia, yaitu Al-Qur'an. Ala akramil a'yan, kepada orang yang paling baik, ataupun kepada, ya, manusia yang paling baik, kitab yang mulia. Wa 'allamahu biqadratihi man istafahum min banil insan. Ya, yang dimana dia, Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan, atau Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran kepada siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Kemudian watakarrama ala qurra'ihi biwafiril ajr, memuliakan mereka dengan membacanya. Jadi dengan kita membaca Al-Quran maka kita menjadi orang-orang yang mulia. Wa hadza tafaddulun minhu wa ihsan. Maka ini merupakan apa? Ini merupakan sebuah bentuk, ya, bentuk kemuliaan dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk belajar Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an, untuk mengkaji Al-Qur'an, untuk berinteraksi bersama Al-Qur'an. Wa khassa bil fadli ahlat tajwid wal itqan. Ya, khususnya dengan, ya, keutamaan ini diberikan kepada siapa? Kepada para ahli tajwid dan juga para orang-orang yang mutqin, yang itqan, ya, yang pemahamannya mantap, gitu. Sebagaimana hadis dari Nabi Muhammad SAW,
al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Jadi artinya orang-orang yang mahir membaca Al-Qur'an itu bersama para malaikat yang mulia. Kemudian wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Arbab. Ya, tidak ada yang menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa musabbibul asbab. Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberikan segala macam sebab, ya, yang mengatur segala macam sebab. Kemudian memujris sahab, yang menjalankan yang awan-awan berjalan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khada'at li'azamatihi riqab, yang tunduk, ya, karena keagungannya, dan kerasnya kesulitan pun luluh karena kekuasaannya. Wadzallat li jabarutihi syada'idus silab. Artinya segala macam yang sulit itu akan menjadi mudah karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena eh, apa namanya? Ya, karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdullahi wa rasuluh, dan kemudian selanjutnya aku bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa safiyuhu wa khaliluhu. Orang-orang pilihannya Allah, ya. Orang pilihannya Allah dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Muallimu kulli man qara'a wa jawwadal Qur'an. Ya, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah gurunya, ya, guru bagi setiap orang-orang yang membaca Al-Quran, untuk setiap orang yang mentajwidkan Al-Quran. Ya. Kemudian watalaqahu ala madal azman, yang mempelajari Al-Quran sepanjang zaman. Ya, dari kita, selama kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita gunakan untuk mempelajari Al-Quran. Alaihi wa ala alihi wa sahbihi afdhalus salati wa atammus salam. Hanya kepada beliau, untuk beliau, ya, dan juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya sebaik-baik salawat dan juga salam. Artinya kita mencurah limpahkan salawat dan juga salam kepada beliau Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada keluarganya dan juga sahabatnya. Assalamualaikum. Sepertinya sinyalnya kurang baik. Sekarang jelas nggak suara? Macet. Sekarang gimana, Sat? Jelas nggak? Insyaallah, Ustaz. Jelas. Aman ya? Baik. Alhamdulillah. Baik. Kemudian selanjutnya amma ba'du fahada kitabu, ini merupakan kitab Mukhtasaru Ilmi Tajwid. Ini merupakan kitab Mukhtasar Ilmu Tajwid, ringkasan ilmu tajwid. Al-hadafu min jam'ihi wa tartibihi i'anatu talibil ilmi ala dirasati ilmi tajwidi kamilan duna kathrati ana. Jadi beliau Syekh Mustafa Tayyar Abdurrahman At-Tayyar rahimahullah hafizahullah taala, beliau mengatakan ini merupakan sebuah kitab yang ringkas, ya, yang sangat ringkas. Tujuannya apa? Tujuan dari penyusunannya, pengumpulannya itu apa? Untuk membantu setiap thalibul ilmi agar bisa mempelajari Al-Quran, mempelajari tajwid secara lengkap. Nah, jadi walaupun kitabnya sedikit mukhtasar, tapi dia lengkap pembahasannya insyaallah. Nah, secara lengkap, kemudian tapi tidak bertele-tele, ya. Duna kasratil ana. Artinya tidak banyak pembahasan-pembahasan yang tidak penting. Artinya semuanya itu dilangsung gitu, ya. Tidak bertele-tele. Kemudian li'annal kitaba kullahu warda bi aqsaril ibarat. Nah, kenapa? Karena kitab ini menggunakan istilah-istilah ataupun bahasa-bahasa yang mudah.
ya, bahasa-bahasa yang singkat gitu ya. Karena kitab ini merangkum ya, seluruh pembahasan dengan ungkapan-ungkapan yang singkat dan padat tanpa mengurangi kelengkapan yang diperlukan. Ya, kemudian selanjutnya duna tafriqi fi syumuliyati ma yuradu at-ta'rif bihi tadi ya. Tanpa mengurangi apa? Mengurangi kelengkapan yang diperlukan. Wal yusrihi wa suhulati madmunihi. Ya. Kemudian karena kemudahannya dan kemudahan juga kontennya, isinya, yumkinu an yudarrisa li tullabil mubtadi'in. Maka kitab ini juga sangat cocok kalau misalnya nanti kita ajarkan kepada murid-murid kita ya, yang masih mubtadi, yang masih pemula gitu. Tapi bisa juga kita ajarkan ini apa? Kama yumkinu an yuqaddima binidhami dawaratis sari'ah. Ataupun kita juga bisa menggunakan kitab ini untuk apa namanya penjelasan program-program daurah yang singkat gitu ya. Untuk apa? Kita jelaskan kitab ini dalam bentuk program yang singkat, pembelajaran yang singkat, daurah yang singkat seperti itu. Kemudian wallahu as'alu an taqabbala minni hadzal juhda wa al mutawadhi'. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima usaha yang sederhana ini. Walladzi ma kana illa bimannihi wa fadlihi. Ya, yang tidak lain hanyalah karena taufik dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau bisa menyelesaikan kitab ini ya. Kemudian wa ayyaj'ala hadzal amal fi mizani hasanati walidayya wa man 'allamani, dan semoga Allah menjadikan amal ini sebagai pemberat timbangan ya, bagi kedua orang tuaku dan juga bagi orang-orang yang telah mengajariku, yaitu guru-guru beliau, waman wajahani, dan orang-orang yang siapa saja yang memiliki hak atasku, waman ashama ma'i biitmami hadzal amal, dan orang-orang yang sudah menyelesaikan, orang-orang yang bersamaku dalam menyelesaikan karya ini. Artinya orang-orang yang telah membantu beliau dalam menyelesaikan kitab ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala al-muallimil azam wa sayyidil mukarram nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik guru dan pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan seluruh sahabatnya. Ditulis oleh Khadimul Quranul Karim Mustafa Abdurrahman At-Tayyar, Syekh Mustafa Abdurrahman At-Tayyar, mudir dan juga sekaligus mukri Al-Quran, mukri qiraat di Ma'had Imam Ibnul Jazari. Kapan dibuat kitab ini? Di Turki, Urufa, ya, daerah itu ya, di Turki pada apa? Pada tanggal 2 Jumadil Akhir 2 Jumadil Akhir ataupun 15 Januari 2022. Berarti kitab ini baru sekitar 3 tahunan, ya, 3 tahunan, 4 tahun, ya, hampir 4 tahun seperti itu. Kemudian itu sedikit apa? Itu sedikit muqaddimah dari kitabnya beliau. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan pertama yang ada dalam bab ini, yaitu babu al-isti'adzah. Ta'rifuha. Nah, jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan lebih lengkap, kita harus mengetahui apa definisi dari isti'adzah. Dan kenapa di sini pembahasan pertama yang dibahas itu isti'adzah? Karena hal yang pertama kali kita lakukan ketika kita membaca Al-Quran, maka kita isti'adzah. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan, dari godaan syaitan yang terkutuk. Al-isti'adzah. Sehingga apa yang kita baca, apa yang kita lakukan itu semuanya murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, bukan karena ingin dikatakan qari Al-Qur'an, bukan dikatakan suaranya ingin dikatakan suaranya bagus dan sebagainya. Karena orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang nanti pertama kali dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam hadis dikatakan ada 3 golongan yang nanti dia itu akan dimasukkan ke dalam neraka pertama kali, dan di antaranya adalah
orang yang membaca Al-Quran, qari'ul Quran. Ketika dikatakan, ya, aku telah membaca Al-Quran, aku telah mengkaji dan sebagainya, kemudian kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Kamu membaca Al-Quran, kamu menghafal Al-Quran, kamu mengkaji Al-Quran, ya, mengajarkan Al-Quran, tujuannya hanya karena ingin dikatakan kamu pintar, kamu qari, suaramu bagus, dan lain sebagainya. Kemudian apa? Akhirnya dia dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya di sini adalah ini merupakan ada reward sekaligus ancaman, ya, bagi orang-orang yang belajar Al-Quran, bagi orang-orang yang punya suara bagus, punya hafal dan sebagainya. Nah, ini merupakan ancaman. Tapi itu pun juga masih ada reward-reward yang Allah berikan. Bahkan mungkin lebih banyak, ya. Rewardnya lebih banyak dibandingkan ancamannya. Artinya dalam setiap amal itu pasti ada yang namanya at-targhib wa tarhib. Jadi ada reward dan punishment. Semua amal itu ada reward dan punishmentnya. Seperti itu. Baik. Maka untuk, ya, supaya kita menjadikan bacaan Al-Quran itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita apa? Kita diminta untuk membaca al-isti'adzah. Kita meminta isti'adzah, yasta'idzu isti'adzah. Artinya meminta pertolongan. Kayak misalnya istisqa, artinya meminta agar diberikan air atau diturunkan hujan gitu. Istighfar, meminta ampunan. Jadi isti'adzah berarti dia artinya apa? Meminta pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hiya iltija'u wal i'tisam. Jadi iltija tadi meminta pertolongan, ya, i'tisam meminta perlindungan, wa tahassun juga sama, ya. Billahi kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian sighatuha bentuknya. Nah, bentuknya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, bentuknya itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaupun kalau misalnya kita menambah dan mengurangnya itu pun juga tidak masalah. Ya, tidak masalah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza ma aradta ad-dahra taqra'u fasta'idz jiharan minasyaitani billahi musjala ala ma ata fin nahli yusran wa in tazid li rabbika tanzihan falasta mujahala." Artinya, memang pendapat ataupun bentuk yang paling dipilih oleh para ulama tajwid dan qiraat adalah seperti yang ada dalam surah An-Nahl, ya. Apa itu? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka dari sini para ulama mengatakan bentuk yang paling afdal, yang paling apa? Yang paling afdal, ya, yang paling baik itu apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi dalam ayat tersebut dia bentuknya masih global. Kita masih bisa memberikan tambahan atau mengurangi karena Allah hanya memerintahkan fasta'id aja. Ya, hanya memerintahkan kita untuk beristiazah tapi tidak menentukan bentuknya. Maka tadi apa? Alama ata fin nahli yusran wa intazid li rabbika tanzihan falasta mujahala. Wa qad zakaru lafdhar rasuli falam yazid walau sahha hadzal naqlu lam yubqi mujmala. Jadi kalau misalnya apa yang dikatakan bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah menambah isti'adzah atau menguranginya, maka lam yubqi mujmala. Dalam Al-Qur'an tidak mungkin dia bentuknya global. Pasti dia bentuknya apa? Bentuknya akan rinci, detail gitu. Ya. Tapi dalam Al-Quran dia bentuknya global. Artinya dia bisa menerima tambahan dan menerima pengurangan tadi. Ya. Bisa juga kan apa? A'udzubillahi minasyaitonir misalnya. Ataupun a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Banyak sekali. Kemudian sini awujuh at-ta'awudz ma'al basmalah ma'a awal surah. Nah, jadi awujuh, ya. Kemudian mungkin ini, ya, tambahan apa namanya? Tempat, ya. Di mana kapan atau kapan kita membaca isti'adzah? Apakah di awal atau di akhir? Ya. Fa'idza qara'ta. Nah, kalau misalnya kita melihat dari dalilnya, ayatnya, dan ada orang-orang yang mereka itu memang mengambil Al-Quran itu dari zahirnya aja, dari apa yang nampaknya saja. Maka ketika dikatakan faida qara'ta, itu kan bentuk fi'il madhi, ya. Fi'il madhi. Artinya berarti ada ulama yang berpendapat
isti'adzah itu dibaca di akhir, artinya setelah kita baca Al-Quran. Dan ini pendapat jelas yang sangat keliru, ya, pendapat yang sangat lemah gitu. Adapun pendapat yang paling kuat isti'adzah itu apa? Dibaca sebelum kita ingin membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya aujuh ya, cara baca ta'awudz dengan basmalah, kemudian dengan awal surah. Ya. Ta'awudz, basmalah, dan awal surah. Baik. Lita'awudzi ma'al basmalah ma'a awal surah arba'atu aujuh. Nah, mungkin ini juga karena kita mungkin sudah sering belajar. Nah, ini apa? Ini hanya sekedar murojaah, ya. Murojaah saja apa yang sudah kita pelajari. Di mana beliau mengatakan cara baca isti'adzah, basmalah dan awal surah itu ada 4 cara baca dan semuanya itu sahih jaizah. Semuanya itu sahih dan boleh gitu. Yang pertama apa? Yang pertama al-waqfu 'alal jami'. Berarti kita wakaf di setiap bagiannya. Kita wakaf di isti'adzah, basmalah dan juga awal surah. Contoh misalnya kita baca di sini contohnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu apa? Itu waqful jami'. Yang kedua kebalikannya berarti wasful jami'. Kita wasal semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yaitu apa? Wasful jami'. Berarti kita apa? Kita mewasal semuanya. Baik. Kemudian yang ketiga, nah, kita wasal isti'adzah dengan basmalah, kemudian kita wakaf, kemudian kita baca awal surah. Maka kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti kemudian Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian terakhir apa? Berarti kita wakaf di isti'adzah, kemudian kita mewasal basmalah dan awal surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Jadi itu apa? 4 cara baca kalau kita mau membaca isti'adzah, kemudian basmalah, kemudian awal surah. Selanjutnya, sekarang kita akan membahas tentang basmalah. Al-basmalah. Basmalah itu adalah apa ininya pengertiannya ta'rifuha? Masdar. Dia masdar dari fi'il basmalah yubasmilu basmalatan. Idza qala bismillahirrahmanirrahim. Jadi basmalah itu artinya ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau mengucapkan la haula wala quwata illa billah berarti hauqala. Kalau kita mengucapkan apa? Tahmid ya, alhamdulillah. Nah, jadi itu apa? Basmalah berarti sebagaimana kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian hukumnya apa? Nah, hukumnya wajib inda iftitahis suwar. Wajib ketika kita memulai bacaan di awal surah. Ya, bukan di tengah-tengah surah tapi di awal surah. Ada surati Baro'ah. Nah, kecuali surah At-Taubah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala. Wala budda minha fibtidaika suratan siwaha wa fil ajza'i khuyra mantala. Jadi wala buddha harus ya. Wala buddha minha dengan basmalah fibtidaika di awal-awal. Artinya di awal surah. Fibtidaika suratan. Siwaha kecuali apa? Siwaha kecuali at-taubah ya. Karena dia di situ apa? Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syatibi juga litanziliha bisayfi lasta mubasmilah. Karena at-taubah itu apa? Turun dengan pedang. Dia ayat-ayatnya banyak membahas tentang orang kafir, pengkhianatan, orang musyrik dan sebagainya. Makanya Allah di awal surahnya pun jangan mengatakan apa? Bara'atum minallah.
Ya, Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang-orang musyrikin, orang kafir gitu. Artinya apa? Artinya di sini dia tidak selaras, tidak sesuai dengan makna bismillah itu sendiri ya. Tidak sinkron ya antara makna bismillah basmalah dengan bara'atum minallah ya. Bara'atum minallah gitu. Nah, kemudian maka akhirnya apa? Maka karena dia tidak sinkron tadi ya, maka kita membaca atau kita kita tidak membaca basmalah di awal surah At-Taubah. Ataupun pendapat lain juga mengatakan dia antara Taubah dengan Anfal itu masih satu surah, artinya masih satu pembahasan, sehingga tidak perlu dengan basmalah lagi. Gitu. Tapi yang tidak diperbolehkan itu hanya di awal saja, ya hanya apa? Hanya di awal, hanya di awal saja, gitu. Adapun kalau misalnya di pertengahan, tadi kata Imam Syatibi apa? Wafil ajza'i khuyra man tala. Adapun di tengah-tengah surah atau bah, maka kita boleh kita kita diberikan pilihan mau isti'adah mau enggak gitu. Dan kita pun juga harus menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ayatnya itu maknanya bagus, maka kita baca basmalah. Tapi kalau misalnya maknanya tidak bagus ya tentang orang kafir, orang musyrik, syaitan dan sebagainya, maka kita tidak membaca basmalah. Contoh misalnya kita baca asyaitonu ya'idukumul faqr ya. Nah, maka di situ kita apa? Tidak perlu basmalah karena maknanya sangat buruk ya, fitnah syaitan. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ayatnya itu dimulai dengan dhamir yang kembali kepada Allah ya, kayak misalnya ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Namun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka itu harus basmalah. Ya, harus basmalah. Baik. Kemudian selanjutnya sighahnya, bentuknya apa? Ini mau udah ya. Ya sighahnya cuma satu, yaitu a'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Jadi bentuknya cuma satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya, nah di sini auju basmalah bainas suratain. Nah, sekarang kita juga bahas tempat ya basmalah di mana. Basmalah itu tempatnya ada di awal surah, bukan di akhir surah. Ataupun basmalah juga dia ada di tengah-tengah surah. Artinya apa? Artinya kalau kita mau muasal akhir surah pertama dengan surah awal surah kedua. Gitu. Makanya Imam Syatibi pun juga dalam matan Syatibiyah tidak membahas basmalah di awal surah. Kenapa? Karena semua ulama qiraat sepakat. Semua imam qiraat sepakat basmalah itu wajib dibaca di awal surah. Tapi kalau di tengah-tengah surah, ya, di antara dua surah, ya, di tengah dua surah, maka di sini para ulama qiraat, para imam qiraat berbeda madhab ataupun pendapat, ya, cara gitu. Adapun untuk Imam Hafiz caranya adalah apa? Caranya dengan membaca basmalah. Ya. Auju basmalah baina suratain. Cara membaca basmalah di antara dua surah. Lil basmalati baina suratain arba'atu aujuh. Ya, basmalah di antara dua surah itu ada 4 aujuh. Nah, tapi ini 4 aujuh ini merupakan aujuh yang masuk akal. Artinya, ya aujuh yang masuk akal gitu ya. Kan sama kayak yang di atas tadi gitu. Sama ketika kita isti'adzah, basmalah sama awal surah. Jadi 4 cara baca ini yang masuk akal. Tapi Al-Quran itu ya bukan dipelajari dari logika dengan logika. Makanya kata Imam Syatibi ya walaisa fil qiraati madkhalu ya walaisa fil qiraati madkhalu gitu. Artinya dalam ilmu qiraat dalam baca Al-Quran itu tidak ada kias ya walaisa fil qiyasi ya walaisa fil qiraati kias ya gitu. Artinya dia tidak ada kias, artinya nggak bisa kita menggunakan akal kita, logika kita nggak bisa. Jadi artinya di sini yang masuk logika ada 4 tapi yang diperbolehkan hanya 3. Artinya apa? Artinya di sini kita mengikuti riwayahnya, ya kita mengikuti dari sononya seperti itu, ya dari guru kita sampai gurunya sampai guru kita lagi sampai ke Rasulullah SAW seperti itu.
Nah, berarti ada apa? Hanya tiga yang diperbolehkan. Hanya tiga yang diperbolehkan. Hanya tiga cara baca yang diperbolehkan. Dan satunya tidak boleh. Yang pertama wakaf jami, ya, artinya al-waqfu alal jami. Wakaf semuanya berarti. Ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Seperti itu. Kemudian yang kedua waslul jami', diwasal semuanya. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, gitu. Jadi diwasal semuanya. Nah, kalau misalnya kita mewasal berarti di sini kita melatih kefasihan kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syatibi rahimahullahu taala, wa wasluka bainas surataini fasahatun. Selain di situ ada lambang untuk Imam Hamzah, fa, ya. Karena Imam Hamzah beliau membacanya dengan wasal tanpa basmalah, seakan-akan mengatakan semua surah itu sama. Artinya dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu satu surah. Tapi di sini artinya apa? Fasahatun di sini artinya kita bisa melatih kefasihan kita. Karena hukum yang terjadi ketika wakaf dengan sukun itu berbeda dengan hukum ketika wasal. Artinya apa yang tidak ada, ya, hukumnya itu ketika wakaf akan muncul ketika wasal. Gitu. Kita akan mengetahui apakah dia diidghamkan, apakah dia diikhfakan, apakah dia ditasydidkan, apakah dia di iltiqau sakin dan sebagainya, semuanya gitu. Sehingga itu apa? Melatih kefasihan kita. Maka di antara anjuran khutmah yang dianjurkan oleh guru-guru ana, termasuk Syekh Hasan Utsman, beliau mengatakan coba lakukan khutmah bil wasli. Artinya kita wasal semua tuh. Ya. Ini hanya latihan saja, gitu. Latihan belajar seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah, yang ketiga, al-waqfu ala akhir surah al-munqadiyah. Jadi wakaf pada akhir surah yang pertama. Kemudian kita mewasal basmalah dengan awal surah kedua. Maka kita baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Wakaf, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu yang ketiga. Adapun yang keempat, nah ini yang tidak boleh, ya. Kalau misalnya kita membaca eh, akhir surah pertama dengan basmalah kemudian wakaf. Nah, maka yang tidak boleh adalah walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wakaf. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq. Itu enggak boleh. Wa muni'a hadzal wajh. Dilarang, ya. Wajah ini yang dilarang. Kenapa? Li'annahu yuhimu annal basmalata lisuratil munqadiyah. Nah, jadi seakan-akan orang yang mendengarnya itu mereka mendengar bahwasanya basmalah itu ada di akhir surah, ya, yaitu apa? Akhir surah pertama. Sehingga itu tidak boleh. Makanya nggak boleh gitu. Jadi memang terkadang sesuatu itu ketika ada yang dilarang dan sebagainya dalam baca Al-Qur'an gitu ya. Itu ada yang memang ada alasannya, tapi ada yang tidak gitu. Kalau ada alasannya ya sudah gitu. Ada alasannya, tapi kalau misalnya tidak ada ya sudah juga. Karena artinya apa? Itu merupakan wahyu dan juga berdasarkan riwayatnya, ya, sampai yang sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita tidak terlalu apa, tidak terlalu memusingkan hal itu gitu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah, itu apa, pembahasan pembahasan apa tentang isti'adzah dan juga basmalah, ya, isti'adzah dan juga basmalah. Kemudian, nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan an-nun wal mimul musyaddadatan. Nun dan mim bertasydid. Al-musyaddadul aghan. Nah, beliau memberikan tanda kurung musyaddad aghan, bertasydid yang perlu kita gunakan. Yang bahkan gunanya apa? Dia akmal matakun gitu ya. Dia gunanya paling sempurna gitu. Karena apa? Karena dia nun dan mim bertasydid.
sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Murad dalam matan Salsabil, beliau mengatakan in syuddidat nunun wa mimun gunna waslan wa waqfan ka atammahunna wasammi kullan harfa gunnatin musyaddada wahdhar lima qablahuma an tamduda wa gunna miman thumma nunan syuddida wasammi kullan harfa gunnatin bada, gitu ya. Kemudian Syekh Sulaiman Murad mengatakan musyaddadani thumma mudghamani, musyaddadani musyaddadani thumma mudghamani, gitu. Jadi artinya yang paling tinggi akmal matakun, yang paling sempurna itu apa? Ketika nun dan mim bertasydid. Artinya di sini berarti huruf yang memiliki gunnah cuma dua, yang punya dengung, punya gunnah itu cuma dua, yaitu nun dan mim saja. Tidak ada huruf-huruf lain yang punya gunnah. Maka ketika kita menggunakan huruf-huruf yang lain selain nun dan mim, itu artinya apa? Salah. Ya, itu artinya kurang tepat, seperti itu. Kemudian yajibu 'alal qari'i 'inda nutqi binunin musyaddadatin aw mimin musyaddadah tatwilul gunnah. Wajib bagi seorang pembaca Al-Quran ketika membaca, mengucapkan nun dan mim bertasydid, ya, maka apa? Hendaknya apa? Tatwilul gunnah, memanjangkan gunnahnya, memanjangkan dengungnya. Tadi apa kata para ulama? Akmal matakun. Dia pendapat apa? Gunnahnya tingkatannya yang paling tinggi, paling sempurna. Sehingga para ulama mengatakan dia panjangnya 2 sampai 3 harokat. 2 sampai 3 harokat. Walaupun hal itu pun juga tidak bisa kita pastikan. Panjang guna itu sesuatu yang tidak bisa kita pastikan. Karena berbeda-beda kan. Makanya jawabannya apa? Ya, seperti yang dikatakan oleh Dr. Aiman juga, tergantung tempo bacaannya. Tergantung tempo bacaan kita. Kalau kita bacanya dengan tempo pelan, maka gunahnya semakin pelan. Ya, 2 harokat, 3 harokat semakin pelan. Kalau kita baca Qur'annya pakai hadar atau pakai tahqiq atau pakai tadwir, maka dia juga semakin semakin cepat tadi, seperti itu. Jadi apa? Kita diminta untuk memanjangkan gunnah pada nun dan mim, akmal matakun, yang paling sempurna gunnahnya, waslan wa waqfan. Nah, tadi kan ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Murad, waslan wa waqfan ka atammahun. Nah, beliau memberikan contoh apa? Atammahun. Jadi una ini tetap berlaku baik ketika waqaf maupun ketika wasal. Terkadang ada orang-orang yang memang dia tidak membacanya ketika waqaf, ya. Kayak misalnya fil yam wala jan, ya, seperti itu. Maka dia harus ditahan sama seperti ketika wasal, ya. Fil yam, ya, alaihin, seperti itu. Minal jinnati wan nas Muhammadur Rasulullah. Nah, itu apa? Contoh-contoh dari nun dan mim bertasydid. Yaqulu Syekh, berkata Syekh Sulaiman Murad, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala, wa gunna miman thumma nunan syuddida. Dan gunnahkanlah mim kemudian nun yang bertasydid, ya, yang ditasydidkan. Wasammi kullan harfa gunnatin musyaddada. Dan namailah, ya, masing-masing daripada huruf tersebut apa? Huruf gunnah. Ya, gunnah itu apa? Gunnah itu adalah suara yang sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Murad, wa gunnatun sautun ladzidul rukiba fin nuni wal mimi ala maratiba. Gunnah itu merupakan sautun ladzid, suara yang enak. Makanya kalau orang itu ingin membuat bacaannya enak didengar, biasanya mereka, mohon maaf, memanjangkan gunnah. Dan itu, mohon maaf, terjadi di beberapa para mujawad, ya, para mujawid, orang-orang yang membaca dengan mujawad, dengan makomat. Itu biasanya mereka memanjangkan gunnahnya yang lebih dari kadarnya, gitu ya. Tujuannya untuk apa tadi? Untuk berindah. Karena gunnah itu apa? Sautun ladzizun, suara yang enak didengar, gitu. Rukiba fin nuni wal mim, yang dia ada pada nun dan mim. Ala maratiba, tapi dia ada tingkatan-tingkatannya tadi itu, ya.
Kemudian selanjutnya ahkamul mim as-sakinah. Hukum mim sukun. Yang pertama idgham syafawi, kemudian ikhfa syafawi dan izhar syafawi. Berarti di sini hukumnya apa? Hukum mim sukun. Mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Ya, yang berapa? Yang 28. Kenapa? Karena alif tidak masuk. Kenapa alif nggak masuk? Karena alif itu sukun. Sehingga sukun ketemu sukun nggak mungkin. Ya, sukun ketemu sukun itu tidak mungkin. Makanya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Islam Al-Jamzuri, la alifin layyinatin lidil hijab. Gitu. Jadi tidak bertemu dengan alif layyinah ataupun alif alif mad gitu ya. Baik. Jadi artinya apa? Dia hanya bertemu 28 huruf saja. Ada berapa? Ada tiga. Ada yang diidghamkan tudghamu bimithliha, ya, diidghamkan yang sama dengannya, artinya mim dengan mim, ya, walakum ma kasabatum, ya. Ataupun dia diikhfakan ketika bertemu dengan ba, wa may ya'tasim billah, ya'tasim billah tarmihim bihijarah. Kemudian apa? Bertemu selain dengan nun, mim dan ba. Apa contohnya? Am lam tunzirhum la yu'minun. Am lam. Nah, maka ketika kita mengizharkan di sini, izhar syafawi, yang harus kita lakukan adalah memberikan sifat tawasud pada mim dan pada mim di sini. Kita harus memberikan sifat tawasud pada mimnya. Karena kalau misalnya tidak diberikan tawasudnya, maka nanti dia pasti akan menjadi syiddah. Sehingga ketika dia menjadi syiddah, maka nanti mantul. Ya, suaranya akan bunyinya akan mantul. Ama, lama, tung, zir, huma, huma, itu mantul pasti. Maka apa? Solusinya adalah kita berikan sifat tawasudnya. Am lam tunzirhum, am lam tunzirhum. Kemudian di sini beliau menjelaskan ya, tadi apa? Berarti di sini apa? Mim sukun ya, mim sukun ketemu sama 28 huruf bagi 3. Ketika bertemu sama mim lagi itu kan mimi atau itu mutamatsil lain. Ketika bertemu sama ba ikhfa syafawi, dan ketika bertemu dengan izhar apa dengan selain mim dan ba maka izhar syafawi. Kemudian azminatul ghunan. Jadi zaman ataupun durasi mengucapkan gunnah. Yang pertama itu dia akmal matakun. Artinya yang paling sempurna, yang paling panjang sedikit dibandingkan yang lainnya. Gitu ya. Akmalu matakun. Ketika apa? Fin nuni wal mimil musyaddadatain. Ketika nun dan mim itu bertasydid. Nun dan mim itu bertasydid. Apa contohnya tadi ya? Walakin Allah sallam. Walakin Allah fil yammi wala fil yammi wala. Itu apa? Akmal matakun. Yang pertama ketika nun dan mim bertasydid. Masih dengan akmal matakun itu apa? Ketika dihukumi idgham. Ketika nun ataupun mim dihukumi idgham. Apa contohnya? فمن فمن يعمل ورزقكم من الطيبات من رزق ورزقكم من الطيبات gitu. Itu apa? Itu akmal matakun, itu ketika dihukumi ghunna musyaddadah dan idgham, baik itu nun ataupun mim. Kemudian yang kedua apa? Kamilah, sempurna. Artinya dia tingkatannya sedikit lebih rendah daripada akmal matakun tadi. Tapi dia masih sempurna, ya, gunahnya masih sempurna. Ketika apa? Ketika nun dan mim dihukumi ikhfa. Berarti baik ikhfa hakiki ataupun ikhfa syafawi. Contohnya apa? Al-insan, amburik, amburik, bal antum bashar. Ya.
bal antum bashar al-insan. Maka ini apa? Ini kamilah, sempurna aja. Kemudian yang ketiga naqisah. Nah, ini udah mulai nih. Udah mulai dia semakin sedikit lagi gunahnya. Dengungnya semakin sedikit. Semakin berkurang. Naqisah. Ketika apa? Ketika nun dan mim dihukumi izhar. Itu apa? Ketika izhar syafawi ataupun ketika izhar haqiqi. Apa? Izhar halqi. Izhar halqi. Apa contohnya? Sami'un alim. An'amta hum fiha khalidun. Ya. Maka di sini apa? Dihukuminya gunnahnya naqisah, kurang. Gitu. Artinya kurang di sini apa? Berarti dia tingkatan ataupun panjangnya, durasi panjangnya semakin sedikit. Ya, apa? Dia hanya diberikan sifat tawasutnya aja. Ya, dia hanya apa? Diberikan sifat tawasutnya saja, yaitu kalau misalnya kita kira-kira cuma satu harokat saja. Ya, cuma satu harokat saja. Kemudian selanjutnya, makanya definisi dari idhar sendiri gitu ya. Itu apa kata Imam Syekh Sulaiman Murad dalam Matan Salsabil, idharu an tukhrija kulla harfi min makhrajin min ghairi ghannil harfi. Tapi maksud daripada min ghairi ghannil harfi itu artinya bukan berarti dia tidak diberikan gunnah sama sekali. Karena mustahil nun dan mim itu dia tidak ada gunnahnya. Tapi yang dimaksud adalah apa? Min ghairi ziyadatin fil gunnah. Tanpa adanya tambahan dalam gunnahnya. Gitu. Artinya tadi dia gunnahnya asli saja. Hanya tawasudnya saja. Kita hanya memberikan tawasud daripada nun dan mimnya saja. Oke. Kemudian ada angkos matakun. Berarti yang paling rendah. Yang paling kurang gunnahnya. Ya. Sama dia juga apa ketika nun dan mim dalam keadaan berharokat. Nah, ya murukum imanukum dunih wa namariqo. Jadi artinya apa? Artinya ketika kita mengucapkan nun dan mim berharokat, dia tidak semuanya, ya, tidak semuanya dia keluar dari mana? Dari hidung. Karena kalau misalnya semuanya keluar dari hidung, maka jadinya ya mu ima ma du ni gitu. Na wana. Jadi artinya masuk hidung. Sehingga ketika dia berharakat maka harus keluar dari mana juga? Dari al-jauf ya. Harus keluar dari al-jauf. Ya mu ya. Ma ima ni na wana mariqo. Seperti itu. Jadi ketika dia Ketika dia berharakat, maka jangan dikeluarkan semua dari hidung. Karena nanti apa? Jadinya akan jadi na gitu. Kemudian, nah sekarang kita masuk ke ini mungkin pembahasan terakhir ya, hukum nun sukun dan juga tanwin. Nah, kita masuk ke hukum nun sukun dan juga tanwin. Ta'rifut tanwin, definisi tanwin itu apa? Tanwin itu adalah nunun sakinatun. Ya, nun sukun dia. Nun sukun yalhaqu akhiral asma lafzan fil wasli. Yang ada ya yang masuk kepada akhir isim. Nggak mungkin ya kita menemukan tanwin di awal isim. Tapi pasti apa? Pasti di akhir isim saja. Lafzan, dan dia hanya ketika diucapkan ban bin bun tan tin tun. Tapi apa? Ketika ditulis dia diganti menjadi fathatain, dhammatain dan juga kasratain. Wafil wasli, dia juga hanya ada ketika wasal. Tapi ketika waqaf maka dia tanwinnya tidak ada. Contoh misalnya apa? Ghafurun halim. Ya. Ghafurun halim. Itu kalau wasal. Tanwinnya bertemu sama ha, maka dia diizharkan. Tapi ketika waqaf, ghafur. Nah, maka roknya dia apa? Roknya sukun. Sehingga dia tanwinnya tidak ada. Itulah yang disebut sebagai apa?
dia hanya ada ketika dalam ucapan dan juga ketika wasol. Adapun ketika ditulis dan ketika wakaf dia tidak ada. La waqfan wala khattan tadi ya. Tidak ketika wakaf dan tidak ada juga ketika ditulis. Wa alamatuhu, nah tandanya apa? Dhammatan, dua dhammah, fathatan, dua fathah, dan kasratan, dua kasrah. Artinya ini juga ya, sama seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh Imam Sibawai, ya, Imam Sibawai atau bukan Imam Sibawai, Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Ketika beliau merintahkan seorang anak kecil atau pemuda gitu untuk memberikan tanda-tanda harakat, ya, fathah, dhammah, kasrah dari awal Quran sampai akhir Quran, dan ketika tanwin beliau mengulangi 2 kali. Artinya dia fathah, fathah, dhammah, dhammah, kasrah, kasrah. Dan tanwin itu yang di keduanya. Nah, jadi mungkin beberapa orang mengira bahwasanya tanwin itu semuanya ini, gitu. Ini tanwin nih. Nah, ini tanwin. Enggak. Tanwin itu dia cuma di yang ini, yang keduanya aja. Adapun yang pertamanya itu harokatnya. Fathah, dhammah, kasrah. Adapun tanwin itu di yang keduanya, gitu. Ini yang keduanya. Bukan semuanya, tapi yang keduanya. Gitu. Kemudian adapun nun sukun itu apa? Fatas butuh fil wasli. Nah, ini dia semuanya ya. Diborong semuanya sama nun sukun. Baik ketika waqaf maupun ketika wasal, baik ketika ditulis ataupun ketika diucapkan. Kalau nun sukun dia selalu ada. Fatas butuh fil wasli wal waqfi. Dia ada baik ketika waqaf maupun ketika wasal. Man aman. Kalau waqaf man masih ada. Wa takunu fil asma wal af'al. Nah, dia juga ada pada isim dan juga fi'il dan juga huruf. Diborong semua juga tadi ya. Ya, di isim kayak misalnya apa? Dia di isim contohnya man mindil, mindil, mindil. Nah, kemudian di fi'il contohnya apa? Wahum yanhauna anhu wa yan'auna an. Di huruf apa contohnya? Man, min, an. Nah, Watati mutawasitatan wa mutatarrifatan. Dan nun sukun dia hanya ada di tengah dan di akhir. Kenapa nggak di awal? Karena orang Arab tidak memulai perkataan mereka dengan huruf sukun. Mereka susah mengucapkan ya kata yang diawali dengan sukun. Sehingga tidak bisa ya, nun sukun dia ada di awal kata. Dia imma di tengah ataupun di akhir saja. Baik. Kemudian selanjutnya, nah, kita masuk ke hukum yang pertama, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala, fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin atau sittun rutibat fal ta'rifi. Ya. Apa izhar itu? Nah, ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ziyadatin fil gunnah. Nah, ya ini harus kita garis bawahi ya. Min ghairi ziyadatin fil gunnah. Tanpa adanya tambahan pada gunnahnya. Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya masing-masing dan tanpa memberikan gunnah yang berlebihan. Gitu. Hurufnya apa? Ada 6 ya. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ataupun bisa kita hafalkan dari kalimat akhi haka ilman hazahu ghairu khasir. Akhi haka ilman hazahu ghairu khasir. Hmm. Tapi ya udah kita gampangnya hamzah ha ain ha ghain kha saja seperti itu. Kemudian kalau idgham apa definisinya? Idgham definisinya adalah, nah kemudian tadi apa dalam mengucapkan izhar yang harus kita perhatikan yang pertama tidak mensaktahkannya. Man amana tidak ya. Aliman hakima enggak. Ya, jadi jangan disaktahkan. Jangan berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Yang kedua jangan dipantulkan. Ana amata alai ana amata ana bukan. Yang ketiga gunahnya jangan terlalu panjang. An'amta alaihim enggak. Alaihim ghairi enggak ya.
Tapi apa? Dia hanya gunnah asliyah saja. Baik. Kemudian selanjutnya itu yang berhubungan dengan izhar ya. Kemudian izhar itu ada 5. Izhar dibagi 5. Ada izhar halqi, izhar syafawi, izhar qamari, izhar mutlak, sama izhar riwayah. Ya, ada 5. Ya. Kemudian tadi kalau untuk izhar halqi berarti ketika nun sukun ataupun tanwin ketemu sama hamzah, ain ha, ghain kha ya. Ketika dihukumi apa idhar syafawi, mim sukun ketemu selain mim dan ba. Kemudian idhar qamari berarti alif lam qamariyah, alif lam ketemu sama huruf ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Kemudian idhar mutlak ketika nun ataupun ketika terjadi idgham dalam satu kata ya. Dan terakhir idhar riwayah, itu idhar yang berhubungan dengan riwayat, artinya tidak ada alasan lain kecuali riwayahnya saja, seperti itu. Yaitu apa? Dalam surah Yasin dan surah Al-Qalam. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wal nun wal qalam gitu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Karena Imam Syu'bah sendiri yang satu guru dengan Imam Asim membaca dengan idgham. Yasin wal Qur'an. Nun wal Qur'an, nun wal qalam. Baik. Nah, gitu ya. Itu berhubungan dengan izhar. Kemudian idgham. Idgham itu apa? Idkhalu harfin sakinin bi harfin mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan min jinsi tsani. Jadi idgham itu apa? Memasukkan huruf sukun kepada huruf berharokat sehingga dua huruf tersebut menjadi satu huruf yang bertasydid dan kita mengucapkannya dari jenis keduanya. Artinya kalau misalnya nun sukun idghamkan ke ya, berarti kita mengucapkan ya-nya, ya bertasydid gitu ya. Ketika dia tanwin ketemu sama wawu, maka kita mengucapkan wawunya. Miu, ya, miu, gitu. Kemudian selanjutnya di sini hurufnya ada 6 dikumpulkan dalam kata yarmulun, yarmalun, fi yarmuluna atau fi yarmaluna indahum qad sabatat. Wa yanqasimul idgham ila thalath aqsam. Di sini idgham bagi 3 kata beliau. Ada idgham kamil bila gunnah, ada idgham kamil bi gunnah, ada idgham naqis bi gunnah. Nah, jadi ada idgham kamil bi gunnah berarti mim sama nun. Apa lam sama ro ya? Idgham kamil bila gunnah di sini. Berarti dia idghamnya kamil sempurna dan tapi dia nggak ada gunnahnya. Lam sama ro. Ada juga yang dia itu idghamnya kamil tapi dengan gunnah yaitu mim dan nun ya. Dan ketika bertemu dengan ya dan waw maka dia idghamnya naqis dengan gunnah. Naqis dengan gunnah. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjut kembali ya, di pekan selanjutnya. Apakah ada pertanyaan? Tapi insyaallah karena ini juga materinya sangat gampang ya, yang sering kita murojaah, kita pelajari, sehingga tidak ada pertanyaan lagi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.